So good morning everybody. Kita kembali lagi di sini dan hari ini agak spesial karena hari ini adalah hari pertama Ibu Gustina Bucu akan bekerja. Bekerja apa? Kita lihat dulu nih ya. Bucu tuh. Hai gengs, lihat nih. Harus pakai sepatu hitam. Oke, kita udah beli sepatu hitam yang baru, luar biasa. Terus ini hari pertama kayak gini dulu aja. Karena hari ini akan di briefing untuk pekerjaannya, nanti sekalian dikasih baju seragam. Oke, nanti kerjaan kayak gimana? Tunggu ya, kita lihat. Yuk kita berangkat kerja. Sekarang jam 9. Aku sih janjinya jam 9.30, cuman seperti biasa jangan terlambat pemirsa ya. Kita bersiap-siap saja sekarang. Oke, let's go. Hai gengs, lihat nih. Udah siap berangkat bekerja. Matahari bersinar terang. Oke, semangat semuanya menyambut berkat. Dah. Hai guys, jumpa lagi bersama aku. Nah, ini aku baru pulang kerja. Tadi kerjaannya ngapain dari pertama? Nah itu tadi aku di briefing, dikasih tahu job desk-nya apa, terus dikasih tahu tentang health and safety, terus dikasih tahu room tour gitu ya, terus training sama salah satu membernya gimana cara mengerjakannya gitu ya. Terus ada break juga segala macam. Oke, aku akan cerita dari awal. Pekerjaan ini apa sih pemirsa ya? Oke. Selamat pagi, what's up, yo yo yo. Welcome back to our channel guys. Oke. Kok begitu ya openingnya? Kali ini aku mau adain sesi Q&A sekalian bayar utang video ya yang waktu itu di vote di Instagram aku terkait sesuatu atau ini bisa kita katakan salah satu kesempatan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami di tahun ini. Apakah itu pemirsa? Oke, aku mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama. Di UK aku ngapain gitu ya. Di UK aku, ini pertanyaannya ada di HP ya. Di UK aku nemenin suami sebenarnya. Jadi setelah menikah tahun lalu di bulan Juli, aku langsung resign dari tempat kerja waktu itu. Terus langsung menuju UK ikut suami yang sedang meniti karir, yang sedang studi S3 gitu ya di Cranfield University Inggris. Nah terus sambil nunggu suami ngapain gitu ya. Nah sebenarnya aku juga apply buat melanjutkan studi lagi S3. Jadi mohon doanya ya teman-teman ya. Nah aku sudah diterima sebenarnya di kampus suami juga gitu untuk melanjutkan S3 terkait passionku sendiri tentang health and safety atau tentang keselamatan dan kesehatan kerja namanya kalau di Indonesia ya. Nah harusnya tahun ini aku udah mulai masuk tapi belum dapat yang namanya beasiswa ya. Jadi kampusnya udah ada, belum ada yang bayar. Gimana kalau subscriber aku udah banyak sekali dan penghasilannya luar biasa pemirsa, kita bisa membayar. Tapi belum ada dana untuk, belum cukup dana untuk membayar sendiri sekolah S3 pemirsa. Karena di sini mahal sekali ya, apalagi untuk sekolah 4 tahun buat S3 itu beremberan uangnya ya. Oke, so jadi aku sekarang statusnya masih nunggu beasiswa. Aku udah apply beberapa, masih nunggu jawaban. Nanti kalau nggak lolos, apply lagi tahun ini dan studinya aku defer lagi ke tahun depan gitu ya. Jadi gitu aja terus. Sambil nunggu beasiswa, yaudah aku di rumah beraktivitas, nulis, ngevlog salah satunya, terus bersih-bersih rumah, baca dan lain-lain ya. Nah, terus aku ngerasa waktuku tuh masih banyak pemirsa ya untuk melakukan sesuatu. Jadi gimana kalau aku berpikir
Yaudah gimana kalau kerja aja gitu ya. Jadi aku apply lah segala macam jenis pekerjaan yang ada di UK ini ya, yang masuk ke kriteria. Oke, dari pekerjaan yang namanya part time sampai full time. Part time ini kan bisa apa aja, jadi cleaning, jadi resepsionis, jadi admin, jadi lalala, sampai kerjaan yang namanya health and safety sesuai pekerjaanku. Nah, di mana di kampus ini, di Cranfield University ini, itu mostly ibu-ibu yang dari Indonesia. Mereka bekerja di area kampus ini, jadi kerjaannya macam-macam, jadi part time. Ada yang jadi on-site cleaner, namanya, jadi kayak ngebersihin ruang kampus mahasiswa. Ada yang bersihin ruangan-ruangan dosen gitu ya. Ada yang jadi room attendant ya namanya. Room attendant atau room attendance ya? Room attendance ya. Nah itulah, jadi ngebersihin kamar hotel. Karena di sini kampus mereka ini mereka punya yang namanya hotel gitu ya. Namanya Cranfield CMDC, Cranfield Management Development Center. Nanti aku kasih tahu kalian linknya ya. Nah di situ, oke. Jadi aku apply sesuai anjuran salah satu ibu yang ada di sini ya. Apply lah aku yang di si hotel ini, jadi room attendance, ngebersihin kamar hotel. Apply, terus dipanggil wawancara, pemirsa luar biasa. Di sini jadi begitu aja part time itu apa namanya, ada wawancaranya ya. Jadi diwawancara sama manajer sama supervisornya, luar biasa. Udah wawancara, hanya diterima pemirsa ya, berdasarkan jenis visaku. Aku itu bisa bekerja untuk beberapa jam per minggu gitu ya. Jadi bisalah dipakai buat kerja, oke. Nah, ntar aku sambil lihat ini ya, biar ingat mau ngomong apa daripada ngelantur. Kerjanya dari jam 9 sampai jam 2 siang. So, jam 9 pagi ya. So, kerjanya sehari itu cuma 5 jam. Oke. Full seminggu enggak juga gitu ya, tergantung jadwal yang dikasih sama si manajer kita gitu ya. Jadi bisa jadi dapatnya cuman 3 hari seminggu atau 4 hari seminggu, bisa juga 5 hari seminggu gitu ya. Oke. Terus sebentar, lihat tuh pertanyaannya pemirsa ya. Kerjaannya ngapain aja ya, lokasinya di mana? Kerjanya yang ngebersihin kamar-kamar hotel, ada yang check out, ada yang baru check out kita bersihin gitu ya. Ada yang masih stay kita bersihkan gitu ya. Nah, lokasinya itu aku cuman kayak naik sepeda 3 menit kali ya dari rumah ini ke hotel. Pokoknya di daerah situlah, deket banget pemirsa ya. Jadi tidak ada kos untuk transportasi, oke. Jadi aku tinggal naik sepeda, bahkan bisa jalan kaki, oke. Jalan kaki pun paling 5 menit doang, dekat sekali. Gambar aku nggak bisa kasih gambar hotelnya kayak gimana di video ini, takut konfidensial ya. Aku main nyeplak-nyeplok. Terus kamarnya yang cucok meong ya, ini bagus. Itu seperti apa? Kalian lihat di link di bawah ini ya. Linknya itu venuecranfield.co.uk. Nah itu kalian kalau mau lihat-lihat gedungnya seperti apa, kamarnya bagaimana, dan lalala, semua ada di sana. Oke. Nah ini salah satu hotel yang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan kampus ya. Jadi kayak tamu undangan dari luar daerah datang ke sini untuk urusan bisnis, nginap. Ada acara conference kampus juga pada nginap di sini. Jadi kayak untuk acara-acara eksekutif gitu ya. Oke. Nah terus capek nggak gitu ya? Well, ini detail kerjaannya ngapain aja dari jam 9 sampai jam 2 siang ini gitu ya. Jadi jam 9 kita datang, dikasih list room mana yang kita kerjakan. Itu rata-rata 8 sampai 10 kamar untuk jam 9 sampai jam 2 siang ini gitu ya, satu orang. Tapi kalau orang yang lagi banyak dan tamunya juga nggak lagi banyak, mungkin cuma 6 kamar, 7 kamar gitu ya. Untuk aku yang baru, enaknya aku nggak dikasih jatah kamar, cuman aku disuruh ikut.
orang lain ngebersihin. Jadi untuk 1 bulan pertama itu sungguh nikmat pemirsa, karena kita masih ikut orang ya, jadi bantu-bantu aja. Jadi ditrainingkan pemirsa, luar biasa ya. Jadi training, kasih lihat segala macam, oke? Nah itu kerjaannya udah dapat kamar nih ya. Jadi kita menuju aja kamar yang dikasih prioritas mana yang harus dibersihkan. Oke, jadi kita lakukan yang namanya bed making, membersihkan pasang bed cover, spraynya dikencengin segala macam. Itu ada standar kebersihan mereka pemirsa ya. Jadi luar biasa, saya baru tahu bagaimana cara mengencangkan spray ala-ala hotel pemirsa ya. Di sana saya belajar, oke. Terus kamar mandinya juga harus bersih, dilap-lap-lap. Wah, tidak boleh ada setitik pun di toilet itu pemirsa ya. Jadi harus kinclong. Terus kaca-kaca itu tidak boleh ada debu-debu yang sungguh nista pemirsa ya. Jadi semuanya harus bagus. Terus apa lagi ya? Oh nih, susun tray yang ada coklatnya, biskuitnya, air mineral, terus teh, kopi, gula, susu, dan lala. Terus itu ada susunannya pemirsa ya, detailnya luar biasa ya. Nah, paling enak kalau dapat kamar yang kayak semua sudah bersih, kayak tinggal spraynya aja habis ditidurin kurang kencang, jadi tinggal mengencangkan spray, beres. Oke, jadi itu enak ya. Apesnya kalau ketemu yang jorok pemirsa ya, apalagi dari berbagai macam negara benua ini ya. Selamat menikmati kamar itu gitu ya. Kayaknya udah, pokoknya itulah ya kerjaannya si housekeeping di hotel lah ya, namanya room attendance. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling menarik buat Anda semua. Oke, gajinya aku akan jelaskan secara pelan. Jadi di sini gajinya kalau part night dibayarnya per jam. Jadi seberapa jumlah jam kita datang ya segitulah kita dibayar. Oke, jadi bukan gaji sebulan. Sejam itu 7,95 pound sterling. Oke. Tapi ada tunjangan holiday itu sebesar 0,96. Totalnya sekitar 8,93 pound sterling per jam, atau dirupiahkan, ini rupiah sekarang tuh sekitar 18.770. Itu menjadi per jamnya sekitar 167.000 rupiah. Sebut saja sebulan kalau full kerja yang dari Senin sampai Jumat gitu ya, terus 4 minggu, itu berarti dapatnya sekitar 893 pound sterling, atau dirupiahkan menjadi 16.718.000 rupiah. Oke, itu kalau full normal kerja 5 jam sehari gitu ya. Dan buat kita itu adalah jumlah uang yang sangat cukup begitu ya, membantu perekonomian negara Indonesia, membantu perekonomian keluarga cemara kita ini yang ada di UK pemirsa ya. Ini anggap aja uang bulanan kita lah ya, buat beli sayur, daging, dan lumayan. Oke, membantu Bapak Eliones Tepu ini. Daripada kita mantap terus hidupnya, makan tabungan. Oke. Nah, kenapa bisa lebih? Ini bisa lebih kalau kita mau ambil yang namanya extra hours ya. Jadi kan kita kerja dari jam 9 sampai jam 2. Ini orang bisa menawarkan extra hour untuk mengerjakan hal-hal lain. Misalnya ngebersihin fitness center mereka, segala macem. Terus bersihin lounge, tempat public area, segala macem gitu ya. Kalau mau ambil extra hours silahkan, itu ada, oke. Atau kalau ada yang kerjanya weekend, nah itu weekend penghasilan per jamnya beda ya, jadi lebih banyak juga. Oke, itu sekitar 10 pound lah dapatnya, itu 200 ribuan lah per jam. Oke, jadi beda kalau kerja weekend. Oke, nah bisa kurang, dapat kurang kalau kita banyak off-nya, banyak nggak kerjanya, ya, banyak izinnya, ya itu otomatis kurang dari 16 juta. Minusnya dulu deh, karena banyak plusnya.
Minusnya karena ini kerja fisik ya pemirsa ya, bukan kerja cantik ya. Kerja fisik otomatis capek semua badannya. Udah itu aja sih menurutku minusnya gitu ya. Plusnya, satu hal yang aku belajar dari jenis pekerjaan ini pemirsa ya, jadi orang di UK ini sangat-sangat profesional, tidak melihat apapun jenis pekerjaanmu gitu. Walaupun kita cuman sekedar jadi room attendant gitu ya, atau bagian housekeeping, mereka sangat-sangat profesional sekali ya. Men-treatment kita itu layak sekali lah gitu ya. Jadi sebelum kita kerja, kita di induction ya, terus ada training, ada baju seragamnya, terus apa lagi ya, ada kontrak kerjanya gitu ya. Jadi kayak nggak cuman apa kamu mau jadi tukang bersih-bersih, masuk besok, terus udah masuk aja gitu ya, enggak ya. Jadi ada kontrak kerjanya. Nah, satu hal yang paling aku kagumi di sini, karena backgroundku ada health and safety ya, atau kesehatan dan keselamatan kerja. Training tentang health and safety-nya banyak sekali pemirsa ya. Jadi kayak kalau kita bekerja begini dikasih tahu bahayanya apa, cara menanggulanginya bagaimana, alat pelindung dirinya apa, kalau terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan, terus apa lagi ya, prosedurnya. Jadi mereka itu ada job desk-nya gitu ya, ada risk assessment nih. Kalau anak-anak health and safety pasti tahu apa yang namanya risk assessment. Kerjaan seperti ini mereka udah bikin yang namanya risk assessment ya. Pokoknya menurutku itu udah sangat profesional sekali. Mereka ada buku-buku manual handbook terkait dengan health and safety juga, tentang MSDS. Ini kalau ada yang tahu material safety data sheet ya, itu luar biasa pemirsa. Terus apa lagi ya, banyak deh pokoknya health and safety-nya luar biasa bagus ya, terbukti. Jadi aku jadi belajar juga, oh iya ya ini kerjaan begini aja luar biasa mereka concernnya terhadap health and safety ya. Mungkin kalau di tempat kita nanti fokus terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, kalau kerjaannya mungkin berisiko tinggi aja gitu ya. Ini enggak, mereka sangat-sangat aware ya, sangat-sangat memperhatikan. Cuti, nah ini plusnya enak. Kerjaan seperti ini kita tidak terikat yang namanya cuti terbatas gitu. Misal setahun cuma bisa boleh 25 hari cuti. Di sini bebas pemirsa. Kalau misalnya hari ini capek, nggak bisa kerja, misal bisa telepon langsung manajernya bilang nggak bisa masuk gitu ya. Cuman jangan suka dadakan, ngasih tahu kalau bisa sehari sebelumnya, apa 2 hari sebelumnya. Terus kita mau cuti holiday 2 minggu, boleh banget gitu. Yang penting kasih tahu. Enaknya di situ. Jadi kita bekerja dibayar sesuai dengan kemampuan kita. Terus resign bisa kapan aja ya. Terus enggak yang resign denda gitu ya, enggak. Resign kapan aja bisa. Bisa banget kalau fisik Anda super duper luar biasa, cetar, membahana, kuat, strong guys ya. Bahkan ada yang kerja dari pagi jam 5 pagi jadi onsite cleaner, terus lanjut lagi kerja yang kayak kita misalnya sore dia kerja lagi di kampus, malam dia kerja lagi. Luar biasa pemirsa, itu pendapatannya bisa 30 juta lebih sebulan. Nah, aku nggak tahu, kita itu semacam nyaman sekali ada di sini untuk urusan mencari kerja part time ya. Dulu aku di S2, waktu S2 di University of Birmingham, alias di kota Birmingham, nih bajunya nih. Yeah. Kayaknya tuh kalau cari kerja part time buat yang jadi istri atau suami itu kayaknya rada-rada susah ya. Nah, aku tuh hampir nggak pernah mendengar yang istri apa suami tuh kerja gitu ya part time di Birmingham. Karena jenis kampus kita tuh berada di tengah-tengah kota gitu ya. Nah, ini tuh dia berada terpencil di sebuah desa, kawasan tersendiri. Jadi mau nggak mau kayaknya butuh orang-orang yang bisa kerja di sini, dan yang ada di sini juga orangnya yang tinggal di sini juga gitu ya. Lapangan pekerjaan untuk orang yang mau part time tuh sangat besar sekali di Cranfield ini. Jadi sebuah keuntungan pemirsa ya. Kuncinya adalah yang pertama mau dan tidak gengsi ya. Mungkin ada yang malu juga kali kerja-kerja begini ya.
Kalau kita sih ya selama mendapatkan uang dan kita membutuhkannya, kenapa tidak pemirsa ya. Mungkin itu sih yang mau aku kasih tahu ya terkait pekerjaan yang ada di UK ini. Jadi ceritanya mungkin bisa berbeda dengan kota-kota yang lain ya, kayak yang aku bilang tadi. Jadi di Cranfield itulah kondisinya. Kita sangat bersyukur bisa bekerja di sini, adalah kesempatan gitu ya. Itu aja, doakan semoga aku bisa dapat beasiswa, bisa cepat lanjut studi lagi di sini dan bisa berbagi lagi buat kalian semua. Oke, nanti gaji aku jadi tukang bersih-bersih ini ya, kerja part time, aku bagikan buat kalian untuk giveaway. Ada yang mau? Jangan lupa subscribe, komen, like, and share gitu ya. Oke, terima kasih sudah setia menanti dan mendengarkan celoteh-celoteh saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, bye.